Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 hukum adat mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atoilah, NIM 03. Perkenalkan, nama saya Nisrina Faiha Ulwurah, NIM 014. Perkenalkan, nama saya Nufaira Sabrina, NIM 029. Halo, perkenalkan nama saya Takyana Faiza dengan NIM 034. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Masofi dengan NIM 025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang hukum kekeluargaan adat. Hukum kekeluargaan adat merupakan aturan tidak tertulis mengenai kekerabatan, mengenai kedudukan orang tua dengan anak maupun sebaliknya, mengatur tentang perkawinan, mengatur tentang hak waris dan persoalan-persoalan lainnya yang menyangkut tentang kekerabatan dalam berkeluarga. Adapun pada perkawinan, hukum adat sendiri menganggap bahwa perkawinan adalah suatu persoalan bersama, yakni menyangkut persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan masyarakat, bahkan martabat masyarakat tersebut. Pada setiap daerah biasanya memiliki adat istiadatnya masing-masing, karena pada setiap daerah biasanya memiliki kebiasaan dan karakteristiknya yang masing-masing. Maka tidak heran pada setiap daerah memiliki berbagai perbedaan. Kemudian, perkawinan dalam hukum adat biasanya dilandasi oleh beberapa asas yang menjadi acuan sebagai patokan untuk pelaksanaan perkawinan hukum adat. Salah satunya adalah asas kerelaan, kemudian ada asas ada asas keadatan, kemudian ada asas partisipasi kerabat atau masyarakat adatnya, kemudian ada asas poligami, kemudian ada asas selektivitas. Namun kembali lagi, asas-asas yang tadi disebutkan juga tidak menjadi patokan utama dalam semua hukum adat yang ada khususnya di Indonesia ini, karena hukum adat itu biasanya memiliki karakter mengenai sistem garis keturunan. Keturunan merupakan faktor yang penting bagi keluarga adat karena keturunan merupakan unsur yang hakiki bagi keluarga adat guna untuk meneruskan garis keturunan mereka. Dalam struktur keluarga adat kita terdapat 3 sistem kekerabatan yang juga berfungsi sebagai penentu garis keturunan. Yang pertama ada sistem kekerabatan parental, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah dan ibu, di mana posisi laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Dan dalam sistem kekerabatan ini terdapat peraturan-peraturan yang berlaku bagi kedua belah pihak, yaitu peraturan yang mengatur mengenai pernikahan, mengenai waris, dan mengenai nafkah. Dan sistem kekerabatan ini biasa kita temui dalam masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua adalah sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari pihak ayah, di mana pihak laki-laki kedudukannya lebih tinggi daripada pihak perempuan, dan ini mempengaruhi suku, marga anak yang dilahirkan, dan juga warisan. Dalam sistem kekerabatan ini, laki-laki mendapat warisan yang lebih banyak daripada pihak perempuan, dan biasanya sistem kekerabatan patrilineal bisa kita temui dalam masyarakat adat Batak dan Bali. Sistem kekerabatan yang ketiga yaitu sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem yang mengambil garis keturunan dari pihak ibu, di mana di sini berarti pihak ibu itu posisinya lebih tinggi daripada pihak ayah, dan ini juga sangat mempengaruhi suku, marga yang dilahirkan, dan juga warisan. Dan di sistem kekerabatan ini perempuan memiliki bagian warisan yang lebih banyak daripada pihak laki-laki, dan biasanya kita dapat menemui sistem kekerabatan matrilineal ini dalam masyarakat adat Minangkabau. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin tentang hubungan antara anak dengan
orang tua serta perbandingannya di dalam hukum adat dan juga hukum nasional. Sebelumnya perkenalkan, saya Novaira Sabrina dengan NIM 2510305029. Jadi di dalam hukum adat di Indonesia, hubungan antara anak dengan orang tua itu merupakan inti dalam sistem kekeluargaan, yang mana hubungan ini tidak hanya bersifat biologis, akan tapi mencakup aspek sosial, aspek moral, dan juga aspek-aspek lainnya. Dengan begitu dapat diartikan bahwa hubungan antara anak dengan orang tua ini memiliki peran yang sangat penting di dalam menjaga keseimbangan dan juga keharmonisan masyarakat. Kemudian di dalam hukum adat itu juga mengatur hak dan kewajiban antara anak dengan orang tua. Nah, hak anak itu contohnya seperti mereka berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dan orang tua berkewajiban untuk membiayai, untuk membimbing, untuk mendidiknya dengan penuh kasih sayang. Nah, begitu juga ketika anak kepada orang tua. Seorang anak itu memiliki kewajiban untuk berbuat baik pada orang tuanya, untuk membantu orang tua, untuk merawat orang tua, terutama ketika orang tua telah lanjut usia. Nah, intinya hubungan ini bersifat timbal balik dan juga saling bertanggung jawab. Nah, kemudian perbandingannya di dalam hukum adat dan juga hukum nasional itu, ketika di dalam hukum adat itu kedudukan anak itu dipengaruhi oleh sistem kekerabatan. Sementara di dalam hukum nasional, hubungan antara anak dengan orang tua itu telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga Perlindungan Anak. Contohnya seperti dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan anak dengan keluarganya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Hasanuddin dengan NIM 2510305512. Hubungan anak dengan keluarganya adalah ikatan antara anak dengan anggota keluarganya, seperti orang tua, saudara, dan kerabat, yang didasarkan pada kasih sayang, tanggung jawab, dan kewajiban dalam kehidupan. Hubungan ini menunjukkan bagaimana anak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua, mendapatkan pendidikan dan bimbingan tentang nilai norma dan agama. Jadi hubungan anak dengan keluarga adalah hubungan timbal balik yang saling membutuhkan antara anak dan keluarga untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Tujuan hubungan anak dengan keluarganya adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling mendukung agar anak dapat tumbuh dengan baik. Tujuan hubungan anak dengan keluarga memberikan kasih sayang agar anak merasa dicintai dan diperhatikan, membentuk kepribadian anak. Keluarga menjadi tempat pertama anak belajar sikap sopan santun dan moral, memberikan perlindungan. Keluarga melindungi anak dari bahaya dan masalah. Anak belajar nilai agama, norma sosial, dan pengetahuan dasar dari keluarga, menciptakan rasa aman dan nyaman supaya anak merasa tenang dalam pertumbuhan fisik dan mentalnya. Saya akan menjelaskan tentang perwalian. Perwalian adalah kewenangan seseorang untuk mengurus dan melindungi anak yang belum dewasa, baik dalam urusan pribadi maupun harta. Wali berperan sebagai pengganti orang tua agar hak-hak anak tetap terpenuhi. Lalu perwalian itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah perwalian atas diri yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi sang anak. Lalu yang kedua adalah perwalian atas harta. Perwalian ini mengatur tentang harta anak, seperti contohnya adalah warisan. Lalu perwalian berlaku ketika anak tidak berada di bawah tanggung jawab orang tuanya. Misalnya karena yang pertama, orang tua meninggal dunia, orang tua bercerai, atau hak asuh anak tersebut telah dicabut. Lalu syarat dan ketentuan untuk menjadi wali. Secara umum, yang dapat menjadi wali adalah keluarga dekat yang dewasa dan mampu bertanggung jawab. Namun, ada juga yang tidak boleh menjadi wali, yaitu yang pertama, orang yang mengalami gangguan ingatan seperti pikun. Lalu yang kedua adalah orang yang belum dewasa. Yang ketiga adalah pejabat atau petugas pengadilan. Selain itu, ada juga pihak yang boleh menolak menjadi wali, seperti yang pertama, tentara aktif, yang kedua, orang berusia 60 tahun ke atas, yang ketiga adalah orang yang sudah menjadi wali bagi banyak anak. Lalu perwalian juga diakui dalam hukum,
Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga KUHP Perdata. Yang ketiga adalah kompilasi hukum Islam. Lalu dalam praktiknya perwalian ini juga masih menghadapi beberapa tantangan, yaitu yang pertama adalah banyak perwalian tidak ditetapkan secara resmi oleh di pengadilan. Lalu yang kedua adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum perwalian tersebut. Lalu yang ketiga adalah adanya resiko penyalahgunaan harta anak oleh wali. Maka dari itu perwalian ini sangat diatur ketat oleh pemerintah. Lalu kesimpulannya adalah perwalian sangat penting untuk melindungi anak secara hukum dan sosial, terutama ketika anak belum mampu mengurus diri sendiri. Namun, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan dan diawasi dengan ketat agar benar-benar memberikan perlindungan terbaik bagi sang anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan terakhir dari materi ini, yaitu tentang pengangkatan anak atau adopsi, di mana pada masyarakat adat anak adalah suatu hal yang sangat diimpi-impikan bagi setiap keluarga. Namun pengangkatan anak tersebut tidak hanya bisa dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki keturunan, seperti pada masyarakat Bali, di mana pada masyarakat Bali seseorang boleh mengadopsi seorang anak laki-laki jika dalam keluarga mereka tidak memiliki keturunan anak laki-laki, dengan tujuan untuk meneruskan warisan, kekerabatan maupun garis keturunan. Selanjutnya, ada 3 perspektif kedudukan pengangkatan anak di mata hukum. Yang pertama ada hukum adat, yang kedua hukum perdata, dan yang ketiga adalah hukum Islam. Yang pertama, hukum adat. Dalam hukum adat, kedudukan anak angkat atau anak adopsi berbeda-beda tergantung daerahnya masing-masing, karena setiap daerah atau wilayah memiliki nilai budaya dan perbedaan sistem kekerabatannya di setiap daerah masing-masing. Yang kedua adalah hukum perdata. Menurut hukum perdata, kedudukan anak ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, di mana hal tersebut berfokus pada pemenuhan hak anak tanpa mengubah hubungan biologisnya atau nasab aslinya dari orang tua kandungnya. Yang terakhir adalah hukum Islam. Dalam hukum Islam ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 4-5 bahwa anak angkat atau anak adopsi tidak bisa enaknya mengubah nasab mereka, karena ditegaskan dalam Al-Quran sendiri bahwa nasab anak angkat atau anak adopsi tidak bisa diubah. Jadi kesimpulannya adalah meskipun terjadi banyak keragaman prosesi pengangkatan anak pada setiap daerah, hal tersebut masih dinaungi oleh aturan yang kuat, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 sebagai pelaksana aturan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, nasab anak angkat secara biologis tidak bisa diubah semena-mena karena sudah ditegaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Thanks for watching guys. Dadah.